Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah. Islam sebagai sebuah agama dan juga keyakinan bagi kita sangat memperhatikan aspek sharing atau berbagi terhadap sesama manusia. Hal ini sudah dicontohkan dan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan dan kefasikan. Jamaah rahimakumullah. Banyak cara tentu untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita melihat kepribadian Rasulullah SAW, beliau adalah pribadi yang sangat unik, di mana ketika saat beliau masih hidup, orang-orang Quraisy saat itu gemarnya adalah mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk kekayaan. Ya kalau zaman kita sekarang mirip-mirip ya, koleksi mobil, ya, koleksi handphone, koleksi laptop dan lain sebagainya. Tapi mereka melupakan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, Rasulullah adalah pribadi yang berbeda. Beliau juga memiliki kegemaran-kegemaran sebagai mana manusia layaknya. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan beliau memiliki seekor unta yang sangat kencang larinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah pun memiliki kegemaran sebagai manusia. Tetapi Rasulullah tidak melupakan aspek dan kemauannya untuk berbagi kepada sesama. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya. Dan juga banyak contoh para sahabat yang juga membagikan apa yang ia miliki untuk orang-orang lain, untuk perjuangan Islam. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan saat ini, tentu yang namanya berbagi itu sering kita dapatkan, baik itu di media cetak, elektronik, maupun di tausiah-tausiah yang diadakan di masjid-masjid. Berbagi itu maknanya sangat luas. Kalau di Al-Quran yang paling sering disebut yang berkaitan dengan berbagi adalah istilah sedekah. Lalu kemudian ada lagi istilah zakat, ada lagi istilah infak. Nah, ini apa bedanya antara sedekah, zakat, dan infak? Dan bahkan beberapa kita sering menemukan sulit untuk membedakan apa itu zakat, infak, dan sedekah. Nah, dalam Islam secara umum yang disebut untuk berbagi kepada orang lain itu adalah sedekah. Ini istilah umum. Apa itu sedekah? Sedekah itu berasal dari bahasa Arab sadik, yang artinya adalah teman atau asidku, yaitu benar. Jadi maknanya orang-orang yang bersedekah ini adalah orang yang akan mendapatkan teman yang benar gitu. Karena orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau berbagi ini mendapatkan teman, tapi bukan teman-teman yang benar. Hanya untuk teman-teman yang ketika dia memiliki harta. Tapi ketika orang-orang yang suka bersedekah, maka dia akan mendapatkan teman yang sesungguhnya. Siapa teman yang sesungguhnya? Yaitu amal soleh. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu meninggal dunia, ada 3 hal yang akan mengikutinya. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya, dan yang ketiga adalah amalnya. Nah, dari ketiga hal itu
Yang akan tetap menemaninya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya. Itulah orang-orang yang bersedekah disebutkan memiliki teman yang benar, teman yang sidik, teman yang sesungguhnya. Yaitu yang akan menemani kita. Bahwasanya keluarga, harta itu hanya akan menemani kita sampai doa penutup ya, setelah jasad seorang jenazah itu dikuburkan. Setelah itu semuanya pergi. Orang yang tadinya mengaku cinta sampai mati, maka ketika suaminya atau istrinya meninggal, maka enggak ada di kuburan itu yang menemani sampai dia juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang bersedekah, dia akan mendapatkan teman yang benar, yaitu amalnya. Nah, kemudian beberapa hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwasannya istilah sedekah itu memiliki makna yang sangat luas jamaah sekalian. Jadi kalau kita membagi sedekah ya, sedekah yang kita berikan kepada orang lain berdasarkan jenis yang kita berikan, maka kita akan menemukan dua hal, yaitu sedekah yang sifatnya materi dan sedekah yang sifatnya non materi. Sedekah yang non materi seperti apa? Rasulullah mengatakan bahwasanya berwajah ceria kepada saudara kita adalah sedekah. Kemudian mengucapkan tasbih, tahlil dan takbir itu adalah sedekah. Bahkan bergaulnya suami istri karena Allah Subhanahu wa taala itu pun adalah sedekah. Jadi kalau sedekah yang sifatnya non materi, insya Allah semuanya bisa. Kemudian ada sedekah yang sifatnya materi, harta ya, tanah ya, kemudian makanan pokok. Ini harta yang sifatnya materi. Nah, sedekah yang sifatnya materi inilah yang disebut sebagai infak. Jadi tidak ada orang infak itu dengan senyum. Kalau infak dengan senyum itu namanya sedekah, bukan infak ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang namanya infak itu adalah sedekah yang diberikan dalam bentuk materi. Nah, itu yang pertama. Jadi sedekah berdasarkan bentuk yang diberikan dibagi dua, yaitu materi dan non materi. Kalau yang materi disebut sebagai infak. Nah, infak ini ketika kita bagi berdasarkan hukumnya, maka ada dua hukum di situ. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya sunnah, infak yang sifatnya sunnah, ini infak yang luas. Ketika kita sekarang sedang mendengarkan tausiah, ada keropak yang diedarkan, itu infak, sunnah hukumnya. Kemudian ketika Jumatan, sunnah. Kemudian ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain yang memerlukan, itu sunnah. Itu infak yang sifatnya sunnah. Boleh kita berikan, boleh tidak kita berikan. Kemudian ada infak yang sifatnya wajib. Apa itu? Itulah yang disebut sebagai zakat. Jadi infak yang wajib itu disebut sebagai zakat. Nah, zakat ini tentu saja ada ketentuannya. Mulai dari yang 2,5%, 5%, 10%, 1 ekor, 2 ekor dan ketentuan lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan infak yang wajib. Nah, itulah jamaah rahimakumullah beberapa hal yang berkaitan dengan bersedekah, berkaitan dengan berbagi kepada orang lain. Zakat pun nanti akan dibagi lagi. Ada zakat yang disebut zakat fitrah dan ada yang disebut zakat mal. Nah, zakat fitrah ini dibebankan kepada kita waktu pembayarannya sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri dengan kadar 3,1 liter makanan pokok yang biasa kita makan. Kemudian zakat mal, nah tentu zakat yang berkaitan dengan harta kita. Nah, kesemua dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahagian dari ajaran Islam. Jadi jangan sampai kita mengkapling-kapling. Saya hanya mau bayar zakat, saya hanya mau infak saja. Atau saya mau zakat tapi 1%. Kalau ada aturannya, ada hadis yang menjelaskan, silahkan. Atau saya mau zakat 20%. Kalau ada aturannya silahkan. Nah, oleh karena itu, marilah di bulan yang mulia ini, yang tinggal beberapa hari ini, kita sempurnakan ibadah Qiyamul Ramadan kita dengan banyak-banyak bersedekah.
baik bersedekah yang non materi, jadi jangan sampai lagi kita melihat tetangga kita ngeri melihat kita gitu ya, karena wajahnya cemburu terus gitu. Kemudian juga jangan lupa sedekah yang sifatnya materi, apakah itu infak maupun zakat. Itu saja jamaah sekalian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.